I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Dwi Safitri, salah satu mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu dengan program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidayah NIM 2223240090 dari kelas 1D. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai sistem etika, dan video ini bertujuan untuk menginformasikan kepada teman-teman sekaligus untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila. Di sini ada 3 poin yang akan saya bahas, yaitu tentang pengertian, sumber, serta dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Sebelum membahas lebih jauh tentang Pancasila sebagai sistem etika, kita harus tahu dulu nih, arti sistem etika itu apa sih sebenarnya? Ya, jadi sistem etika itu kan terdiri dari 2 kata, yaitu ada sistem dan etika. Sistem merupakan satu kesatuan yang utuh, tidak dapat dipisahkan, di mana bagian-bagian ini membentuk dan berhubungan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan etika merupakan ilmu tentang kebaikan dan keburukan seperti kebiasaan dalam masyarakat, tata cara berperilaku. Itu yang sering kita sebutkan dengan kata etika. Nah, dari pengertian tersebut, berarti sistem etika itu merupakan norma-norma yang mengatur perilaku kehidupan masyarakat. Dari pengertian tersebut, jadi dapat kita simpulkan, Pancasila sebagai sistem etika artinya Pancasila sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan sebagai sumber tentang nilai kebaikan dan kebenaran yang berpedoman pada nilai-nilai yang terdapat dalam kelima sila Pancasila. Poin kedua yang akan saya bahas yaitu sumber Pancasila sebagai sistem etika. Terdapat 3 sumber utama, yaitu dari sumber historis, sosiologi, dan politis. Yang pertama yaitu sumber historis. Seperti yang kita ketahui, arti historis itu kan sejarah. Jadi, Pancasila pada masa Orde Lama itu belum berbentuk sebagai Pancasila sebagai sistem etika, tapi hanya berbentuk nilai-nilai moral saja. Sudah ada, tapi belum berbentuk Pancasila gitu. Sementara di Orde Baru, Pancasila itu sudah berbentuk Pancasila sebagai sistem etika dan sudah disosialisasikan melalui penataran P4, yaitu pedoman, penghadang, penghayatan, dan pengamalan Pancasila. Dan pada era reformasi, Pancasila justru tenggelam karena hiruk lingkup semangat kebebasan kedemokrasian pada zaman itu. Nah, yang kedua yaitu sumber sosiologis. Seperti yang kita ketahui, sosiologis itu kan artinya kemasyarakatan lingkungan sekitar. Jadi artinya Pancasila berasal dari nilai-nilai budaya masyarakat pada zaman itu, seperti adanya kebiasaan gotong royong di masyarakat Indonesia. Sumber ketiga yaitu sumber politis. Jadi dalam sumber politis ini, Pancasila sebagai sistem etika menempati posisi sebagai norma tertinggi. Poin terakhir yang akan saya bahas di sini yaitu dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Di sini dibagi menjadi 3 periode, yaitu Orde Lama, Orde Baru, dan era Reformasi. Pada periode Orde Lama, pemilu dianggap liberal dan pemerintah dianggap bertindak secara otoriter. Hal itu dikarenakan pada zaman itu banyak partai politik yang mengikuti pemilu, namun hanya 4 partai saja yang memenangkan pemilu tersebut. Pada periode Orde Baru, Pancasila disosialisasikan berdasarkan penataran P4. Kenapa penataran P4 itu dijadikan sebagai dinamika dan tantangan? Karena penataran P4 itu kan berisi tentang sosialisasi nilai-nilai Pancasila. Sementara pada zaman itu pemerintahan itu jauh gitu dari nilai-nilai yang terdapat pada Pancasila, sehingga menyebabkan masyarakat tidak percaya lagi pada pemerintah. Dan yang terakhir yaitu era reformasi. Di era reformasi, sistem Pancasila justru tenggelam dengan hiruk-pikuk semangat kebebasan politik yang ada pada era reformasi tersebut, sehingga justru merupakan nilai-nilai moral yang terdapat di dalam Pancasila. Jadi, kesimpulannya tadi, apa itu etika? Etika adalah ilmu yang berisi tentang watak perbuatan atau tingkah laku manusia yang dapat dinilai baik dan mana yang dapat dinilai tidak baik, serta bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral tertentu
dan bagaimana kita mengambil sikap bertanggung jawab. Apa itu etika Pancasila? Adalah penilaian yang baik dan buruk pada nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta keadilan. Nilai-nilai etika Pancasila diantaranya nilai ketuhanan yang mengandung nilai religius atau keyakinan kepada Tuhan. Kemudian, nilai kemanusiaan yang mengandung nilai moral kemanusiaan atau humanitarian yang memegang teguh setiap tindakan dan perbuatannya. Kemudian, nilai persatuan yang mengandung nilai moral persatuan bangsa. Nilai kerakyatan yang mengandung nilai moral demokrasi atau musyawarah. Serta nilai keadilan yang mengandung keadilan sosial yang berwujud dalam seluruh aspek kehidupan dengan Pancasila sebagai sistem etika. Maka, kita dapat mewujudkan kehidupan masyarakat Indonesia yang damai dan sejahtera dengan mengedepankan Pancasila sebagai sumber dalam cara beretika. Namun, ternyata masih banyak sekali orang yang menyalahi Pancasila sebagai sumber etika. Contohnya adalah kasus korupsi. Kita pasti sudah tahu apa itu korupsi. Ya, benar. Korupsi adalah tindakan di mana menggunakan suatu jabatan atau kekuasaan untuk melakukan tindakan yang tidak benar. Indonesia sendiri merupakan negara yang masuk peringkat teratas di mana banyaknya masyarakat atau pejabat yang melakukan tindakan korupsi. Hal ini tentunya saja tidak patut untuk dibanggakan. Mungkin kita tidak merasakan dampak dari korupsi karena kita hanya menonton lewat televisi. Namun, pernahkah kamu berpikir bahwasannya uang yang dipakai untuk korupsi tersebut bisa menyekolahkan beberapa, bahkan ribuan anak dari SD sampai dengan sarjana? Jika ini terus terjadi, maka ekonomi kita akan terus mengalami ketimpangan dan kemunduran. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah tindakan korupsi ini? Menjadikan Pancasila sebagai pedoman dan cara untuk beretika adalah salah satu cara untuk menghindarkan kita dari tindakan korupsi, agar kita dapat membangun infrastruktur bukan saja di Pulau Jawa, namun juga merata sampai dengan Papua. Indonesia dengan Pancasila sebagai sumber etika buat kita lebih maju dan menjadikan Indonesia lebih baik. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.